Pengertian inna wa akhwatuha adalah salah satu amil dari beberapa amil nawasyib yang bisa masuk sekaligus mempengaruhi susunan i'rab mubtada dan khabar. Adapun teman-temannya sebagai berikut. Kemudian inna wa akhwatuha mempunyai fungsi beramal menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merafakkan khabar menjadi khabarnya inna. Faedah inna wa akhwatuha menurut ulama ahli nahwu, masing-masing inna wa akhwatuha mempunyai faedah yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, inna mempunyai faedah li al-taukid menguatkan suatu pernyataan atau kabar untuk meyakinkan orang yang diberi kabar. Yang kedua, ka'anna mempunyai faedah al-tashbih atau menyerupakan. Kemudian yang ketiga, la'a'la dan laita mempunyai arti yang sama tetapi faedahnya berbeda. Kemudian yang keempat, anna mempunyai faedah li al-taukid, yaitu menguatkan sesuatu pernyataan atau kabar untuk meyakinkan orang yang diberi kabar. Cara pembacaan hamzah inna, ada 3 cara dalam pembacaan hamzah inna. Masing-masing bacaan mempunyai syarat dan tempat-tempat tertentu. Ketiga cara tersebut yaitu yang pertama, wajib dibaca fathah ketika inna menempati tempatnya masdar dan dirofakkan oleh fi'il. Ketika inna menempati tempatnya masdar yang dinasabkan oleh fi'il. Dan ketika inna menempati tempatnya masdar yang dijarkan oleh huruf jar. Yang kedua, wajib dibaca kasroh ketika inna berada di awal kalimat. Kemudian ketika inna berada di awal syilah. Ketika inna menjadi jawaban kasam sedangkan kabarnya dimasuki lam. Kemudian ketika inna menempati tempatnya tarkib atau di susunan hal. Kemudian ketika inna menjadi makul qaul. Kemudian yang terakhir ketika inna berada setelah af'al qulub, yaitu ditakli dengan lam. Yang ketiga, bisa dibaca kasroh dan fathah ketika inna berada setelah izhan fajaiyah. Kemudian ketika inna menjadi jawabannya kasam, kabarnya inna tidak dimasuki lam. Kemudian ketika inna berada setelah fa jaza. Kemudian ketika inna berada setelah mubtada yang berupa qaul fi al-makna dan kabarnya juga berupa qaul, orang yang mengucapkan satu orang. Cara atau tempat pembacaan nun pada lafal inna dan anna. Nun pada lafal inna boleh dibaca sukun tetapi amalnya berkurang. Maksudnya lebih sering tidak beramal menasabkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, ketika inna dibaca takhfif atau sukun nunnya dan tidak diamalkan, maka kabarnya wajib bertemu lam farikoh. Kemudian yang kedua, ketika inna dibaca takhfif atau sukun nunnya dan tidak diamalkan, maka kabarnya boleh tidak bertemu lam farikoh. Semacam ini berlaku ketika maksud mutakalim sudah dimengerti. Yang ketiga, ketika anna dibaca takhfif atau sukun nunnya mati, maka isimnya wajib berupa dhamir sya'ni yang disimpan. Kabarnya wajib berupa jumlah yang bertempat setelah anna. Yang keempat, ketika anna dibaca takhfif atau sukun nunnya, kabarnya berupa fi'il dua dan fi'il ghair munsyarif. Maka menurut pendapat ahli nahwu, seyogyanya antara fi'il dan al-nadi dipisahkan dengan qad, nafi, tanfis, lau. Namun dalam nahwu jarang sekali terdapat penggunaan lau. Inna wa akhwatuha bertemu ya mutakalim. Inna wa akhwatuha juga bisa ditemui ya mutakalim yang nantinya masing-masing dari inna wa akhwatuha ada yang wajib dipisah dengan nun wikoyah jika tidak dalam keadaan darurat. Ada pula yang boleh dipisah atau tidak dipisah dengan nun wikoyah yang tertera pada contoh sebagai berikut.